Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayuhan nas, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia, di tempat yang mubarakah, mudah-mudahan kalimat syukur selalu terucap melalui lisan kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah yang terus memberikan karunia nikmat dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, mampu dan mau kita untuk mensyukuri nikmat itu. Karena kemampuan kita serta kemauan kita dalam mensyukuri nikmat itu sebagai salah satu kata kunci kebahagiaan kita hidup di dunia ini, dan insya Allah kebahagiaan di hidup akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara nikmat yang kita rasakan saat ini, kita dapat berkumpul di masjid ini dalam keadaan beriman kepada Allah, menghambakan diri untuk sujud kepada Allah, menandakan bahwa kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada manusia mulia, manusia agung wa khataman nabiyyin rahmatan lil alamin, habibana wa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu i'tiba ila akhir hayat nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah berada di bulan Syawal. Ramadan sudah meninggalkan kita. Bulan yang berkah sudah mulai menjauhi kita. Pada saat ini kita berada di bulan Syawal. Sebagaimana Ramadan sudah mengajarkan kepada kita agar menjadi orang-orang yang disiplin, agar menjadi orang yang sabar, jujur, dan peka terhadap sosial. Maka dari itu, apa saja yang sudah kita latih di bulan Ramadan, apa saja yang sudah menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan, haruslah dapat kita aplikasikan saat kita berada di luar Ramadan. Perintah puasa bagi umat muslim ialah hal yang wajib yang sudah Allah tetapkan kepada manusia. Harapannya agar menjadi manusia yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berakhirnya bulan Ramadan, manusia akan terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan ialah manusia itu saat datang bulan Ramadan, dia merasa biasa-biasa saja.
tidak ada peningkatan amal, tidak ada peningkatan iman di dalam dirinya. Dan setelah berakhirnya bulan Ramadan, maka dia cenderung lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanalah dia mau taat di luar Ramadan, padahal di dalam Ramadan saja dianggapnya biasa-biasa saja. Orang yang semacam ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umurnya tak sadar dia bahwa berkurang. Dia pasti akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia tidak sama sekali mempersiapkan amal untuk dia menghadapi kematian. Golongan yang pertama ialah orang yang saat ditemukan pada bulan Ramadan, saat datang bulan Ramadan dia biasa-biasa saja, dan ketika berakhirnya bulan Ramadan dia malah lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada golongan yang kedua, golongan orang-orang yang saat datang bulan Ramadan dia taat kepada Allah, dia meningkatkan amal soleh, dia memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, kakinya ringan dan mudah untuk melangkahkan ke masjid. Dan setelah berakhir bulan Ramadan, dia istiqomah menjalankan perintah Allah. Sesuatu yang sudah dikerjakan saat bulan Ramadan lalu diaplikasikannya saat di luar Ramadan. Al-Quran makin rajin dibacanya, matanya dijauhkan dari memandang yang diharamkan Allah, kakinya diringankannya untuk melangkah ke masjidnya Allah. Orang yang semacam ini, hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya dia sudah sukses menjalankan puasa di bulan Ramadan. Dialah orang-orang yang sukses menjalankan puasa. Dia mendapatkan predikat ketakwaan kepada Allah, dia takut kepada Allah, maka dari itu dia memperbanyak amal soleh. Di dalam Ramadan dia taat kepada Allah, dan ketika berakhir bulan Ramadan dia lebih meningkatkan, dia lebih istiqomah untuk menjalankan ibadah yang wajib maupun dan yang sunnah. Lalu golongan yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, ialah golongan orang-orang yang awalnya pada saat datang bulan Ramadan dia taat kepada Allah, dia rajin beribadah kepada Allah, wajib maupun sunnah dikerjakannya, sedekah dikeluarkannya, solat witir dikerjakannya, solat tarawih dikerjakannya, dia memperbanyak bacaan Al-Quran. Tetapi ada sebagian, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika berakhir bulan Ramadan dia lalu pergi menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia cenderung pada kekufuran, dia hanya taat saat bulan Ramadan saja, tetapi setelah berakhir bulan Ramadan dia kembali jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, setelah itu mereka cenderung pada kekufuran, maka Allah akan kunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat berpikir. Kalau Allah manusia itu masih hidup, tetapi dia sudah tak mampu lagi berpikir, tak mampu lagi dia untuk membedakan mana hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, maka manusia tersebut ialah disebut dengan manusia yang tanpa kemanusiaan. Dia hidup tapi tak mampu lagi untuk berpikir. Dialah yang disebut al-insan bila insania, manusia yang hilang sifat kemanusiaannya. Dia tak taat kepada Allah. Awalnya dia rajin ibadah, tetapi setelah itu dia cenderung pada kekufuran. Dia tidak takut kepada Allah. Inilah yang dinamakan manusia yang tanpa kemanusiaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim Az-Zawji mengatakan ada 3 indikator manusia yang hilang sifat kemanusiaannya. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim, jumudul ain, air mata yang membeku. Apa yang dimaksud dengan air mata yang membeku? Ketika urusan dunia, matanya mudah sekali meneteskan air mata. Tetapi ketika urusan akhirat, matanya tidak meneteskan air mata setetes pun. Maka orang yang tersebut adalah salah satu indikator manusia yang hilang sifat kemanusiaannya. Kalau dunia luput daripada dirinya, dia akan bersedih meneteskan air mata.
tetapi perkara akhirat yang luput daripada dirinya, dia tidak sama sekali meneteskan air mata. Lalu yang kedua, kata Ibnu Qayyim Az-Zawji, indikator manusia yang hilang sifat kemanusiaannya ialah faqdul haya, hilangnya rasa malu. Manusia itu kalau sudah hilang rasa malu, maka ketika berbuat dosa, ketika dia berzina di muka umum, dia merasa biasa-biasa saja. Tidak ada penyesalan di dalam dirinya, tidak ada rasa malu baginya, karena hilang sudah sifat malu dalam kemanusiaannya. Malu kepada manusia sudah hilang, lebih-lebih lagi malu kepada Allah. Allah memberikan banyak kenikmatan kepadanya, tetapi dia tidak mau sujud kepada Allah, hilang rasa malunya, nikmat Allah diambilnya, tetapi tidak mau taat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqdul haya, hilangnya rasa malu. Lalu yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, ialah al-hirsu minad dunia, tamak terhadap dunia. Agama kita tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia, malah agama kita mengajarkan agar kita mengambil bagian dari dunia. Sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima atakallah darul akhirah." Dan carilah pahala akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia ini. Dalam kata lain, kaya itu penting, tetapi jangan sampai yang penting kaya. Kalau sudah konsepnya yang penting kaya, maka segala macam cara akan digapainya agar dia mendapatkan kekayaan tersebut. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, setelah berakhirnya bulan Ramadan ini, jangan sampai lalu kita meninggalkan ibadah. Jangan sampai lalu kita menjauhi Allah. Sesungguhnya Ramadan adalah bulan tarbiyah, mendidik kita agar terbiasa dalam taat kepada Allah, agar dapat menjaga sabar, agar dapat kita peka terhadap sosial. Apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan harus juga kita lakukan ketika berakhirnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang terhimpun di sini, Allah jadikan insan yang selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, sehingga kita mendapatkan predikat ketakwaan kepada Allah, dan mudah-mudahan nantinya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.